Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Meski bantu juara La Liga, Zidane usir paksa 9 bintang Real Madrid. Real Madrid terbilang sukses menjuarai La Liga Spanyol 2019-2020 lewat kerjasama apik para pemainnya. Akan tetapi, Zidane tetap akan mengusir paksa 9 bintang ini walaupun punya performa menjanjikan. Berawal dari tersingkirnya secara tragis dalam gelaran Liga Champions musim ini, Los Blancos mulai kehilangan pamornya sebagai penguasa Eropa. Seperti diketahui kala Zidane menjabat sebagai pelatih, trofi ini kerap berhasil dibawa pulang ke Santiago Bernabeu selama 3 kali beruntun. Kehilangan muka kala Real Madrid hanya bertahan di 16 besar kompetisi terakbar benua biru. Zidane lantas merasa perlu ada regenerasi baru di kubu tim. Melansir laman berita LiveScore TV, alhasil ia pun mengusulkan total 9 pemain untuk disingkirkan jelang bergulirnya Liga musim baru. Dua nama yakni Gareth Bale dan James Rodriguez tak akan hilang dari daftar penyingkiran pelatih berkepala pelontos itu. Tampil tak terlalu mencolok di La Liga Spanyol, bukan suatu rahasia lagi jika pemain yang sama-sama memiliki ikatan sejarah keemasan Los Merengues akan segera angkat kaki. Belum berhenti sampai di situ saja, Zidane kemudian melirik total 4 pemain yang pernah dipercayanya dalam skuad inti, terdiri dari Nacho, Isco, Lucas Vazquez, dan Marcelo. Zizou merasa ragu akan performa para pemain ini dan merasa sudah saatnya ada nama-nama baru. Tidak lupa, rencana juru pelatih berkebangsaan Prancis itu juga ialah menyingkirkan 3 penyerang yang hanya menjadi surplus di garis depan. Mengingat sudah ada sosok kompeten seperti Eden Hazard dan Karim Benzema. Ia kini ingin menjual Luka Jovic, Brahim Diaz, dan Mariano Diaz. Brahim Diaz dipastikan akan dipinjamkan setelah Zidane nampak masih menganggapnya berguna. Berbeda dengan Mariano Diaz yang kurang dapat kesempatan turun ke lapangan. Lalu ada Jovic, pemain yang tak sesuai ekspektasi setelah dibeli dengan mahar $60 juta atau setara dengan 884 miliar dari Eintracht Frankfurt. Penjualan 9 pemain itu nampaknya akan masuk ke dalam kas pembelian bintang lain, dengan tujuan utama agar Real Madrid kembali mendominasi La Liga Spanyol musim lanjutan. Zidane sendiri nampak ngebet datangkan pemain yang punya harga fantastis seperti Kylian Mbappe dari PSG. Real Madrid sudah temukan pengganti Sergio Ramos. Siapa dia? Real Madrid mulai berusaha meremajakan skuadnya. Salah satu fokus Los Blancos adalah menemukan pemain yang tepat untuk menjadi penerus bek Sergio Ramos. Ramos saat ini sudah berusia 34 tahun. Masa edar sang pemain asal Spanyol itu tinggal 2-3 tahun lagi. Real Madrid pun perlu pengganti yang cocok. Kadi Nasser melaporkan, Real Madrid sudah menemukan sosok yang tepat untuk menjadi penerus Ramos. Dia adalah bek Sevilla Jules Koundé. Kebetulan Ramos juga merupakan ex pemain Sevilla sebelum dibeli Real Madrid pada tahun 2005. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane kepincut dengan bakat besar Koundé. Pemain 21 tahun itu tampil 29 kali di musim perdananya bersama Sevilla. Meski tergiur dengan Koundé, Real Madrid diperkirakan tidak akan merekrutnya pada musim panas 2020. Kondisi keuangan Los Blancos terganggu pandemi COVID-19. Koundé kemungkinan baru akan coba direkrut Real Madrid ke Santiago Bernabeu tahun 2021. Florentino Perez telah menegaskan, takkan ada transfer besar dilakukan Real Madrid tahun ini. Real Madrid resmi pinjamkan Messi Jepang Takefusa Kubo ke Villarreal. Real Madrid mengumumkan bahwa pihaknya telah sepakat untuk meminjamkan bintang muda asal Jepang Takefusa Kubo ke sesama klub La Liga Villarreal. Lewat laman resmi mereka, Villarreal menyatakan bahwa Kubo yang baru berusia 19 tahun tersebut akan berseragam The Yellow Submarine sepanjang musim 2020-2021. Sementara itu, di situs resmi Real Madrid terdapat keterangan yang lebih spesifik mengenai masa peminjaman Kubo, yakni hingga 30 Juni 2021 mendatang. Kubo pun tak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai menuntaskan proses peminjaman ke Villarreal ini. Kubo sempat menimba ilmu di akademi terkenal milik Barcelona La Masia. Kubo menjalani debut profesionalnya bersama FC Tokyo pada usia 15 tahun. Musim panas tahun lalu, Kubo resmi direkrut Real Madrid dengan kontrak selama 5 tahun. Ia pun sempat tampil reguler bersama tim utama di masa pramusim. Musim 2019-2020 kemarin, Kubo akhirnya dipinjamkan Real Madrid ke Mallorca. Di sana, Kubo bermain sebanyak 36 kali dengan mencetak 4 gol.
Sibuk jual pemain sampai lupa beli. Awal kesalahan besar Real Madrid. Real Madrid diyakini bakal lebih sibuk menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan daripada mendatangkan nama-nama baru untuk memperkuat skuad. Inilah yang bisa jadi masalah besar untuk Zidane. Menurut Marca, Presiden Real Madrid Florentino Perez ingin meraup sampai 180 juta euro dari hasil penjualan pemain musim panas ini. Dan sejauh ini mereka sudah mengantongi 60 juta euro dari penjualan Achraf Hakimi ke Inter Milan. Artinya, masih ada 120 juta euro lagi yang harus dicari Real Madrid. Dan harapannya, mereka bisa mendapatkan itu dengan menjual pemain-pemain yang tidak masuk skuad inti Zidane. Ada beberapa nama, seperti James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz, Dani Ceballos, Jesus Vallejo, dan beberapa lainnya. Selain nama-nama tadi, ada pula pemain yang bakal kembali dari masa pinjaman mereka, seperti Borja Mayoral, Oscar Rodriguez, dan Sergio Reguilon. Madrid bisa menjual mereka sepenuhnya ke klub pinjaman atau menjual ke peminat lainnya. Selain itu, ada kasus Luka Jovic yang masih diragukan. Ada juga nama-nama pemain muda seperti Brahim Diaz dan Reinier Jesus yang diduga bakal dipinjamkan ke klub lain, sama seperti kasus Takefusa Kubo. Masalahnya, Florentino dan Zidane tidak boleh melupakan bahwa Real Madrid pun membutuhkan beberapa pemain baru. Mereka membutuhkan bek tengah baru, gelandang pelapis Casemiro, gelandang kreatif, dan striker yang bisa dipercaya mencetak gol. Skuad Real Madrid masih dipenuhi pemain top, tapi sebagian besar semakin tua. Karim Benzema sudah 33 tahun, Luka Modric bakal menginjak 35 tahun, dan Sergio Ramos sudah di 34 tahun. Keputusan Real Madrid menjual Achraf Hakimi patut dipertanyakan. Dia adalah bek sayap berbakat yang bisa bermain di kedua sisi, yang seharusnya bisa jadi pesaing untuk Dani Carvajal. Memang betul, Real Madrid perlu mendapatkan banyak uang dari penjualan pemain, khususnya di tengah pandemi seperti ini. Namun kegagalan mempromosikan pemain muda dalam skuad inti juga tidak bisa dipandang remeh. Madrid boleh sibuk menjual, tapi tidak mendatangkan pemain baru bisa jadi kesalahan besar.